Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam pengajian syair Roma Irama Syekhuna Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Haj Roma Irama, yang mana beliau memiliki syair-syair yang sungguh baik, sungguh menyentuh kepada kita semua, baik dalam percintaan maupun dalam keagamaan. Pada kesempatan ini kita akan mengaji dan bernyanyi, mengaji dan berdendang satu lagu, judul lagu yang sangat populer dan fenomenal juga, yaitu berjudul Judi. Nah, ada yang memperlihatkan Jupri. Judi ini saya dengar dulu itu waktu masih kecil, waktu pertama kali rilis itu. Kalau nggak salah tahun 92 atau berapa. Itu lagi marak-maraknya perjudian yang memang waktu itu dilegalkan oleh negara di bawah pimpinan Pak Harto waktu itu. Karena katanya untuk pembangunan, dana-dana pembangunan yang kekurangan, kemudian mendanai juga olahraga, dana sosial, maka dibuatlah skema, sebenarnya bukan judi sih, cuman semacam taruhan gitu. Tapi ujung-ujungnya memang judi. Waktu itu terkenalnya adalah Porkas ya, Porkas nomor buntut. Saya masih ingat waktu itu namanya Porkas atau SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Jadi orang itu waktu itu ya beli kupon-kuponnya itu untuk ditebak berapa angka. Ada 4 angka, 2 angka. Kalau 4 angka dia betul 4 angka itu sesuai yang diterbitkan oleh pemerintah, maka dia mendapatkan hadiah atau undian besar, 50 juta, 20 juta. Apalagi bisa 6 angka. Yang 2 angka pun judi buntut itu namanya. Itu bisa besar uangnya. Sehingga ramai-ramai orang belanja kuponnya itu. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tiap hari mereka belanja. Sehingga memang dana yang terkumpul cukup besar untuk pembangunan. Pembangunan olahraga dan sarana-sarana publik untuk umum. Sehingga itu nggak tahulah pengaturannya bagaimana. Tapi lama-kelamaan memang menjadi penyakit di masyarakat bahwa itulah judi. Maka Roma Irama mengambil inisiatif untuk mengkampanyekan ini, karena sudah ada momentumnya. Dengan fenomena seperti itu yang memprihatinkan. Syairnya sudah kerap ya. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan, bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi
meracuni kehidupan judi, meracuni keimanan pasti. Karena perjudian orang malas dibuai harapan pasti. Karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Uang yang pas-pasan karuan buat makan. Itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan. Itu cara sehat untuk jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Ya, itulah dia syair judi. Ini dengan musik yang aransemen musik yang bagus, manis dari Bang Haji, Masya Allah. Luar biasa ini. Nada-nada yang beliau ciptakan ini dengan aransemen musiknya begitu menyatu, sehingga orang pesan tersampaikan dan sambil hiburan. Banyak yang tersadar dengan syair-syair dari Bang Haji Rhoma Irama, sehingga banyak yang kemudian berhenti karena syair-syairnya penuh nasihat ini. Nah, nanti kita akan akan obrolkan lagi dalam bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab sederhana lah, mungkin ya tidak sempurna, tapi kita coba untuk mengajar.
riha. Qimar itu judi itu perjudian. Ya'idu menjanjikan dia qimar, judi itu ar-rabiha kepada keuntungan atau kemenangan. Al-falah boleh. Al-falah kepada kemenangan, al-fauz juga boleh. Tapi kita pilih ar-rabih karena yang dijanjikan itu adalah keuntungannya. Menang itu maksudnya untung itu. Jadi dia menjanjikan keuntungan. Kita uji, betulkah pernyataan ini? Ternyata betul. Karena ketika orang memasang, ketika orang bertaruh, tak seorang pun yang berangan-angan untuk tidak menang. Betul? Pasti dia menginginkan dengan pertaruhannya ini dia menang. Bahkan keinginan ini diboost atau ditinggikan, dihalusinasi dengan kemenangan yang besar dari modal yang kecil. Pasang 10, nariknya sekitar 100.000. Dari 10 orang berjudi, 10 kali 10, 100. Ia raup dengan keuntungan yang luar biasa. Jadi setiap perjudian itu ciri khasnya adalah ngayal atau halu dengan kemenangan yang besar. Jadi dia janji-janji yang dalam hati dia rasakan itu. Nah, itulah psikologi dari judi itu. Al-qimar ya'idul ghinar, qimar judi itu tawi judi ya'idu iku menjanjikan, itu menjanjikan dia qimar judi al-ghina kepada kekayaan. Jadi setelah halunya menang, maka kemudian halunya tambahan lagi adalah gua bakal kaya. Jadi hayalan-hayalan dengan kemenangan-kemenangan ini itu terus dalam kepala itu. Terus yang dia pikirkan adalah hoki. Tetapi dalam prakteknya apa yang dia dapatkan itu ternyata bukan 100% hoki, bahkan 50% pun tidak. Jadi hanya sekitar possibility atau kemungkinan peluang keberhasilannya itu 50-50 pun tidak. Karena ini ilmu peluang. Jadi ilmu hanya semacam taruhan, hanya semacam bolak-balik kartu. Kemudian ingin 100% atau 90% impossible, maka kata pengajar bohong. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Karena ilmu possibility itu tidak mungkin 90%. Ketika kita jatuhkan uang ke lantai, maka possibility, ilmu peluangnya, peluang yang sebelah kiri atau sebelah kanan, itu kan 50-50. Kalau nggak ini itu, nggak mungkin dia akan selalu seperti itu menghadap seperti itu. Maka dikatakan bohong kalaupun kau menang, itulah awal dari kekalahan. Kadib, kata Bang Haji. Walau kunta muflihan, walau itu walaupun. Jadi walau itu ternyata bahasa Arab. Walaupun ada punnya. Cuman di bahasa Arab ada punnya, walaupun. Jadi bahasa Arabnya walau. Kunta adalah kamu, muflihan itu orang yang kaya, yang menang. Oh, kalaupun kau menang, oh ini ke sini.
kalaupun kau menang, muflih itu menang, fahuwa maka huwa dia muflih awalul hazimah adalah awal dari kekalahan. Nah. Ternyata ketika kamu menang, kamu merasa menang. Wah, aku meraup ratusan ribu. Aku meraup untung yang besar. Ternyata itulah awal kamu masuk dalam perjudian. Karena ketika kamu menang, apalagi dalam judi, domino, remi dengan teman-teman, ketika kamu menang, maka setelah kemenangan itu tidak boleh mundur, tidak boleh kabur, tidak boleh meninggalkan rekan-rekan, harus terus. Oh kan, akhirnya kemenangan yang sekali itu digerogoti lagi oleh kekalahan berkali-kali sampai bangkrut. Semuanya begitu. Jadi uang itu hanya muter di situ-situ saja. Dalam perjudian yang lain pun sama. Jadi menang sekali tetapi kemudian masang lagi, kalah. Akhirnya banyakan kalahnya. Itulah awal dari kekalahan. Jadi bohong, betul itu. Kata Bang Haji, itu menang itu ya awal dari kalah, nanti kalah-kalahnya beruntun. Kalau orang yang berjudi itu teliti, dia mungkin menang 2 kali, 3 kali, tapi kalahnya berkali-kali. Walaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Walau kunta ghaniyan, walaupun kunta ada kamu adalah ghaniyan, sugih atau kaya, bahwa maka itu kesugihan atau kekayaan awalul fakir, itulah awal kemiskinan. Dapat 100 juta, tetapi kemudian tergoda untuk bertaruh lagi, itu pasti yang 100 juta itu kelihatan kaya dari awal toh. Kelihatan kaya, punya ini, punya itu. Tetapi begitu diputar lagi di meja judi, di tempat-tempat perjudian, habis itu yang 100 juta, 200 juta itu. Karena sifat judi itu, menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Jadi kalau sudah menang, pengen lagi dengan kembali ke awal tadi, janji-janji kemenangan tadi, halusinasi tadi. Wah, gua pasang lagi, gua judi lagi nih, pasang lagi nih. Gua kan udah dapat 100 juta, coba gua pasang 3, yang 100 juta dibagi 3 dengan harapan jadi 300 juta. Tetapi zong semua, 100 juta zong, yang pasang yang 50 atau 60 itu zong semua, bangkrutlah dia. Makanya itulah disebut awal dari kemiskinan. Jadi putar-putar di situ aja tuh, namanya judi itu. Dihalusinasi, dihayal-hayalkan, kemudian pasang, menang. Menangnya sekali, kemudian kalahnya berkali-kali, itulah awal dari kekalahan. Menangnya sekali kelihatan kaya oleh orang-orang, kemudian dia pengen coba lagi dengan modal kemenangan itu, dia pasang semua dengan halu, kembali lagi halu tadi, kemenangan tadi, kekayaan tadi, ternyata zong. Kalah, bangkrut. Tapi kok kenapa katanya itu bandar-bandar judi? Orang-orang yang sudah bos-bosnya itu kaya. Karena mereka bukan berjudi, mereka berbisnis. Mereka tidak pasang. Mereka membuat industri judi dengan memanfaatkan orang-orang yang halu-halu ini. Dia sendiri sebenarnya berusaha investasi normal seperti
investasi biasa. Dia pasang tempatnya, kemudian menyediakan undiannya, kemudian menarik keuntungan dari tiket, dari karcis, dari nomor. Jadi bandar ini sebenarnya adalah yang membayar. Dia sendiri tidak berjudi. Dia adalah berusaha investasi, usaha normal sebenarnya, cuman mengelola judi. Maka sesuai hukumnya orang yang berinvestasi seperti itu ya ada hasilnya, ada return of investment. Karena dia dikelola secara profesional, jadilah keuntungan. Tetapi untuk para penjudi yang ecek-ecek, yang diakali oleh para bandar judi itu, ya tadi itu yang halunya ini yang dinaik-naikkan, janji-janji kemenangan, janji kekayaan oleh bandar itu. Wah ini isi ini dapat 100 juta, ini 200 juta, ini memang ada 1-2 yang dapat, tetapi yang zongnya itu ribuan, sehingga dia masih tetap untung. Dia sendiri tidak berjudi. Untuk bandar-bandar atau pemilik-pemilik kasino dan lain sebagainya itu mereka tidak judi. Mereka hanya investasi, mengelola perjudian yang isinya di dalamnya adalah orang-orang halu, orang-orang iseng, orang-orang yang ingin kekaya secara instan. Nah itu sekilas tentang psikologi judi. Psikologi judi udah dibahas oleh Bang Haji. Itulah seperti itu. Walaupun taghniyan bahwa awal fakir, walaupun kamu itu kaya, tetapi itulah awal dari kemiskinan. Sudah dijelaskan tadi prosesnya. Al-qimaru yasumul hayah. Judi itu ya sumung racuni, dia judi al-hayah kepada kehidupan, racuni kehidupan. Benar. Seorang rumah tangga, suami yang baik-baik saja, usaha dengan tenang, istiqomah, mutmainnah, anteng sakinah, tetapi tiba-tiba sang suami tergoda dengan janji kemenangan itu. Al-qimar ya'idur rabih, dia ingin nyoba sekali, mungkin iseng-iseng menang, maka dia cobalah masang. Entah itu poker, entah itu blackjack, entah itu apa itu namanya domino, remi dan lain sebagainya. Nah, dia pasanglah itu. Itu sekarang itu judi itu sudah tidak berbentuk fisik lagi ya. Kalau judi dulu itu kan ngumpul di rumah kosong atau di pojokan dengan teman-teman, pegang kartu domino, kartu remi, uang berserakan, itu uang taruhannya di situ. Itu gaya lama. Dan itu jelas-jelas bisa disasar, bisa disatroni, bisa dilaporkan ke polisi, bahkan bisa digerebek. Istri pun bisa datang ke sini untuk mengacak-acak. Tetapi ada satu judi yang rapi. Apa itu? Judinya di HP. Jadi dia kelihatan seperti main HP. Padahal ternyata dia itu sedang judi online. Bagaimana uangnya? Uangnya tidak ditaruh di kantong kresek lagi, tidak ditaruh di tikar lagi atau di atas topi, tidak. Ternyata uangnya itu adalah ditransfer, Masya Allah.
Allah. Nah, ini dia ternyata bisa di-download, bisa di-install, namanya poker online. Jadi di kamar tiduran, tapi serius, tek-tok, tring, tek-tok, tring. Ternyata dia sedang main poker online. Jadi si suami ini HP melulu. Kalau udah dengan HP ini seriusnya minta ampun. Jangan-jangan dia sedang berjudi. Lihat judulnya, poker online. Kemudian ada lagi namanya Boya, Texas Boya, poker Texas Boya. Ini juga dimainkan oleh para suami, para pemuda yang sedang main HP. Kelihatannya sedang main game atau main WA, main Facebook. Tetapi ternyata dia sedang judi. Pasangnya di mana? Transferlah. Gampang. Makanya dia pergi ke ATM, transfer lagi, balik lagi ke kamar. Mau kemana bang? Mau ke rumah temen, nggak taunya transfer ke ATM. Ini, jadi meracuni kehidupan ini, kehidupan yang adem ayem, keuangan yang adem ayem tiba-tiba rusak oleh kegiatan ini. Rusaknya bagaimana? Rusaknya ketika dia halu, pasang lagi, belum pernah pasang lagi. Kalau ini forecast dulu, forecast ini zaman dulu. Ada lagi roulette royal, free casino. Ini juga bisa di-download dengan mudah, dimainkan dengan mudah, ditransfer dengan mudah. Istri nggak bisa melabrak. Ketika mau dilabrak, dia pindahin ke Facebook. Apaan orang main Facebook? Apaan orang lagi main game? Udah. Kepo. Nah, sambil matanya mendelik atau melotot. Nah, polisi dapur atau polda nggak bisa menindak. Dia pasti kalah argumen. Ada lagi, ini National Lottery yang dulu diresmikan oleh pemerintah. Ada Sikbo. Nah, ini Sikbo, ini juga namanya game dadu. Nah, ya, kalau dadu zaman dulu itu versinya, kalau di tontonan itu koprok namanya. Si dadu ini ditutup, kemudian dikocok-kocok. Berapa pasangnya? Keluar 1, apa 2, atau 3, maka yang tepat masangnya dia dibayar oleh si tukang koprok. Si tukang koprok, apakah dia sedang berjudi? Nah, coba kita pikir. Katakanlah namanya Mang Joni bawa koprok, bawa uang bandar, kemudian dia pasang gelar koprokannya itu, dadunya. Dulu zaman dulu ditonton. Siapa yang mau masang yang betul dia kasih uang. Dari 10 orang yang betul kan cuma 1, dia kasih berapa misalnya. Tetapi yang salah ini ada 9 orang milik dia yang tidak betul. Maka dia di situ tidak berjudi, dia sedang berbisnis, memanfaatkan halusinasi orang. Maka tukang koprok ini dia kaya, bisa kaya. Tetapi yang masang-masang ini yang baper, yang zong. Ini judi dadu di HP, ya, namanya Sikbo. Untuk para istri silakan dilihat namanya ini, untuk bahan investigasi. Kemudian ada juga sports betting, sports book. Nah, ini game online.
Tapi di bidang olahraga dia pasang taruhan di olahraga bola, dia pasang di sini. MU Liverpool pegang mana? Kalau benar dapat sekian, dia pasang. Ada juga World Series of Poker. Ini poker, mas, keluarganya poker. Sering juga dimainkan. Ya. Kemudian ada lagi Casino and Sportsbook. Nah, ini main kasino seperti di kasino tempat sana. Ada Bacarat, bisa di-download ya. Ada juga Big Fish Game. Nah, bukan permainan ikan ini ya. Ini permainan judi. Kemudian ada lagi Blackjack. Nah, ini Blackjack poker, Blackjack judi, Blackjack di HP. Kemudian ada lagi Casino Golden. Nah, ini juga judi. Domino QQ. Ini QQ ini bisa di darat, bisa di HP, bisa di darat. QQ. Sama, semua halu, ingin cepat kaya, tapi ujung-ujungnya zong. Banyak ruginya. Nah, jadi itulah. Ketika itu si suami dengan tadi itu aplikasi-aplikasi yang dia jalankan, bisnisnya yang dia kelola sebenarnya sedang berjalan, dia punya pekerjaan, tetapi ketika dia terjun ke dalam judi, maka seketika itulah hidupnya berubah. Hari-hari banyak dihabiskan dengan HP, ATM banyak dihabiskan dengan transfer. Akibatnya apa? Uang dapur berkurang, perhatian dengan istri berkurang, kebersamaan, kedekatan dengan istri berkurang, bahasa-bahasa romantis berkurang, yang ada kecurigaan. Karena hidung istri itu tajam, ya. Bisa mengendus mana judi, bisa mengendus mana pelakor. Hati-hati, istri itu indera penciumannya tajam, ya. Jadi betul dia itu meracuni kehidupan, karena kehidupan yang awalnya normal bisa berubah seketika menjadi kacau balau. Al-qimar yasummul iman atau yusammil iman. Judi juga meracuni keimanan, jelas. Awalnya soleh, awalnya rajin sholat, awalnya rajin puasa, awalnya baca Quran, sering baca Quran. Tetapi ketika dia terjun ke dalam judi, maka sholatnya belang betong, maka sholatnya tidak rajin lagi, maka sholatnya malas. Maka itulah dia meracuni keimanan. Iman yang tadinya kuat, tetapi kemudian dia bergabung dengan meja judi dengan teman-teman, baik itu judi darat maupun udara, judi di tempat maupun di online, dia akan berubah. Hidupnya akan berubah kacau, imannya akan berubah kacau. Karena perjudian orang malas dibuai harapan. Kenapa itu bisa merusak kehidupan? Kenapa itu bisa meracuni keimanan? Karena harapan-harapan tadi, halusinasi tadi, orang ingin kaya mendadak dengan harapan menang. Tapi menangnya sekali, 2 kali, zongnya 10 kali. Itulah pasti awal dari kebangkrutan. Walaupun kaya, awal dari kemiskinan. Itu ternyambung dengan bait-bait di atas itu. Karena faktor halu tadi. Orang malas, jadi dia tidak mau kerja keras lagi. Karena dengan masang pun aku bisa kaya, bisa untung, bisa banyak uang. Itulah halu yang terus naikkan, di boosting, dinaikkan terus.
Karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Bisababil qimar kathurat syamaniyatul mudillah. Bisababil qimar kathurat syamaniyatul mudillah. Karena sebab judi, kathurat syamaniyah, maka banyak syamaninya itu perdukunan al-mudillah yang menyesatkan. Karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Masya Allah. Karena sebab judi itu, maka kemudian ramailah tukang ramal. Ramailah orang-orang yang menawarkan jasa meramal mana yang menang. Dukun-dukun menawarkan jasa, orang-orang pergi ke dukun demi untuk mendapatkan nomor buntut. Waktu itu dukun-dukun laris. Didatangi, mbah, ini besok nomor yang keluar berapa? 327. Kamu maunya berapa angka? 3 angka, 4 angka, 2 angka, 6 angka. Buntut aja mbah 2 angka. Besok itu kamu bawa syaratnya. Syaratnya ayam putih dan telur 3 butir. Macam-macam syarat dipenuhi oleh orang yang berjudi itu, yang masang porkas, yang masang pakong, yang masang rupa-rupa undian itu, sehingga Masya Allah akidah orang-orang Islam, akidah masyarakat itu goyah karena mereka banyak mempercayai dukun. Ada orang tidur di kuburan dengan harapan mimpi diberi nomor berapa, 321, 3347 dan seterusnya. Ini bukan cerita bohong orang tidur di kuburan. Banyak yang diantaranya sampai beneran tidur di area pekuburan atau di atas kubur dengan harapan dia bermimpi diberi nomor. Ini bukan cerita rekaan, ini terjadi ketika ramai-ramainya SD, SP, dan Porkas dulu. Maka Rhoma Irama kemudian merasa prihatin dan mengangkat ini ke dalam syairnya. Ada orang gila ditanya, berapa nomor yang besok keluar? Orang gila itu mengatakan sekian-sekian, maka dicatat, maka dipasang. Ada yang kebetulan menang, maka orang gila itu diburu lagi, ditanya lagi. Orang waras bertanya kepada orang gila. Maka ini zaman udah kebalikan. Itulah namanya merusak kehidupan dan merusak keimanan. Bisa wabil qimar yakunul mar'u fusulan, menjadikan orang malas itu yatahayaluhul amal, yang berhayal-hayal keinginan-keinginannya itu, halusinasi. Qat'an pasti itu mah terjadi. Banyak kejadiannya seperti itu. Jadi karirnya hancur, pekerjaannya hancur, kekayaannya habis karena faktor halu tadi. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awal. Tadi itu yang ada imannya saja bisa goyah. Bisa-bisa dia menyepelekan Allah, bisa-bisa dia menyepelekan Kangjeng Nabi, bisa-bisa dia menyepelekan agama ini. Maka orang yang beriman, yang suka ngaji, yang suka sholat, ketika dia tergoda oleh judi, runtuh itu. Jadi seperti orang murtad. Murtad itu kan artinya ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan pengawasan Allah, tidak percaya dengan surga dan neraka karena dia terlibat terus di dalamnya. Dia apalagi hasutan dari teman-teman, bisa jadi
Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Ketika dia menang, maka nafsu untuk menang. Nafsu untuk menyingkirkan yang lain. Nafsu untuk berbuat jahat yang lain yang turunannya bisa terjadi. Jadi ketika dia ada kemenangan, ketika dia fokus di judi dan menang raja judi, maka dia merembet minuman, wanita, dan lain sehingga menjadi kejahatan. Untuk masalah iman tadi, orang-orang yang sebenarnya ada iman, suka sholat, suka ngaji, bisa rusak, apalagi tidak pernah. Yang tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat. Lebih parah lagi, tambah jauh. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Syarul mu'min murtaddan bihi la siyaman al-jahil. Maka jadilah orang mukmin beriman murtadan adalah murtad bihi dengan sebab judi, la siyaman apalagi al-jahil, orang bodoh, orang awam. Orang ngerti pun bisa kena, apalagi orang awam tidak ada pengetahuan agama. Soror robil polihan. Jadilah orang yang beruntung, orang yang menang itu menjadi jahat. La siyaman ajamaning, atau apalagi al-khasir yang rugi, al-khasir yang miskin, al-faqir. Tadi itu yang menang itu bisa menjadi jahat, apalagi yang miskin. Kok bisa orang miskin bisa jahat karena judi? Bisa. Bagaimana? Ketika dia sudah tidak punya banda, ketika bandanya sudah habis, harta bendanya habis, uangnya sudah habis, apa yang merayu dia untuk masang lagi? Mungkin bisa gadaikan, mungkin bisa mencuri, mungkin bisa korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kalah itu bisa menang, bisa jadi jahat, apalagi yang kalah. Dia bisa marah, dia bisa ribut dengan temannya. Syarul ghaniyu faqiran bila syaman al-masakin. Orang kaya saja bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Awal dia punya banyak harta, dari hasil berbisnis, dari hasil warisan, dari hasil macam-macam. Tergodalah dia dengan judi, kemudian dia masang, dia masukkan uang, menang satu kali, kalah berkali-kali, dia jual. Itu dia punya harta, dia punya rumah, dia jual. Itu yang senang, yang kaya. Bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Apalagi yang susah. Udah susah ikut judi, dari mana uangnya? Dari sabetan sini, sana sini. Akhirnya dia gadaikan ini, gadaikan itu, padahal satu-satunya tempat yang dia tempati, rumah, digadaikan. Maka itulah kesengsaraan ketika kita terlibat. Walaupun kita awalnya iseng-iseng main-main, tetapi karena ada unsur halu tadi, hayal-hayal tadi itu, kita jadi serius sehingga terganggulah keuangan kita. Al-mal minal qimar najasun la barakata fiha. Uang dari judi itu adalah najis, la barakata fiha, tidak ada berkah di dalamnya. Uang judi najis, tiada berkah. Jadi kata Bang Haji, najis kita makan uang dari judi. Uang harta yang kita kumpulkan dari judi, Masya Allah, jangan dimakan. Uang dari judi jangan dikasih ke anak istri,
uang dari judi jangan dikasih kepada rekan-rekan saudara-saudara, karena itu amalan setan. Judi itu adalah amalan setan. Rijsun, najis itu rijsun atau najasun, itu rijsun min amali syaitan, kata dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya judi, wal maisir, sesungguhnya khamr. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, maksudnya kurban untuk persembahan, wal azlam, dan ngadu nasib. Rijsum min amali syaitan adalah najis yang merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauhilah supaya kamu berhasil. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi setan itu ingin kamu itu supaya ada permusuhan, karena sebab judi, khamr itu kamu tidak bisa akur, tidak bisa kembali menemukan hidayah, tidak bisa menjadi orang yang baik. Yasuddukum an dzikrillah, dan tidak bisa zikir kepada Allah, menghalang-halangi zikir, wa anis shalah fahal antum muntahu. Jadi sholat pun terganggu, zikir tidak bisa, sholat tidak mau, dan lain sebagainya. Sudahlah, sudahi saja seperti itu, kata Allah dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan. Nah, itu inti daripada lagu ini adalah ayat innamal khamru wal maisir al-azlam rijsum min amali syaitan. Itu ada dalam Quran surat Al-Hajj. Uang yang pas-pasan karuan buat makan. Al-malul qalil, utawi mal harta al-qalil yang sedikit, yajibu lil akli, maka wajib ia mal al-qalil yang sedikit lil akli untuk makan. Wajibnya itu untuk makan. Kalau ada uang harta sedikit itu kudu harusnya untuk makan saja, jangan dibuat judi, habislah. Wa huwa sahihul hailah lil hayah, maka seperti itu wahwa, dan dia hakal wa sahihul hailah adalah hailah usaha yang bagus lil hayah untuk hidup. Uang yang pas-pasan karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Tuh kata Bang Haji. Jadi uang yang sedikit itu nggak boleh buat cuci. Uang yang banyak pun nggak boleh. Tapi yang mirisnya uangnya sedikit itu untuk makan. Jangan sampai diberikan, dihamburkan di meja judi. Maka bagaimana kita bisa makan kalau begitu cara? Al-malu qalil yang bagi khuznu, mal yang sedikit, qalil itu sedikit, yang bagi sebaiknya. Khuznu yang bagi khuznuhu, menyimpannya. Wa huwa sahihus sabil lil ghina, wa huwa, dan dia menyimpan adalah sahihus sabil, jalan yang bagus untuk kekayaan. Uang yang pas-pasan karuan ditabungkan, itu cara sehat untuk jadi hartawan. Kalau mau punya lebih baik nabung, begitu maksudnya. Ada uang sedikit, tabungkan sedikit, sisanya buat makan. Nah, kalau seperti itu pola kehidupannya, insya Allah punya. Tetapi kalau dicemplungkan ke judi, habis semua. Buat makan tak ada, buat tabungan tak ada. Maka itulah nasihat daripada Bang Haji Roma Irama. Kalau mau punya,
tabungkan, bukan dilempar ke meja judi, ke kasino. Tapi kan kita bisa menang, bisa uang, bisa punya uang banyak untuk menjadi kaya. Bukan begitu caranya. Cara menjadi kaya itu tidak dengan berjudi. Udah dibahas di atas. Zong, insya Allah zong. Menangnya sekali, kalahnya 10 kali. Gimana nggak zong? Nah, jadi dengan cara menabung, cara yang sehat. Kalau mau kaya, jangan halu untuk menang judi. Ayu ismin wa syaklin minal qimar fawwal fahis. Ayu suwiji-wiji, apapun nama ismin itu nama, syaklin bentuk, dan bentuk minal qimar dari judi, fawwal fahis, maka dia nama adalah daya judi, adalah fahish, adalah keji atau buruk. Jadi namanya apapun, bentuknya apapun, kalau sudah dijudikan itu buruk. Jadi tidak melulu kartu domino atau bentuk-bentuk roulette, TV pun, bola pun, bahkan ayam pun yang tidak tahu apa-apa. Ayam bertarung atau sabung ayam, ayam ditandingkan dengan diberi taruhan. Maka jadilah dia judi sabung ayam. Ada jangkrik dimainkan, dijudikan. Ada bola voli dimainkan, dijudikan. Semua kalau sudah bermental judi, Masya Allah. Lu pegang mana? MU apa Arsenal? Kalau Arsenal menang berarti kita taruhan cepet-cepet lah, 100-100. Kalau MU menang, duit lu buat gua 200. Kalau MU menang, lu yang pegang. Itu 2 orang. Ternyata ada 10 orang, 100.000, sejuta. Jadi ketika 10 orang bertaruh dengan skor masing-masing dan yang tepat itu yang mengambil semua uang, maka sepak bola itulah disebut judi. Bukan sepak bola, menjudikan sepak bola itulah ada disebut judinya. Jangankan sepak bola, orang hamil ketika ditaruhkan laki-laki apa perempuan 500.000 itu judi. Jadi namanya nggak tahu, tetapi sistemnya begitu, taruhan adalah judi. Jadi semua sebenarnya bisa dijudikan kalau mentalnya sudah mental judi. Ayu ismin wa syaklin minal qimar fala taf'al wa ta'id anhu. Jadi apapun nama dan bentuk judi, jangan lakukan dan jauhi. Jadi tadi itu mau orang hamil, mau bola, mau tinju, semua kalau dijudikan tidak bisa, harus dijauhi supaya hidup kita aman dan nyaman dan tentram, tidak tergoda, tidak runtuh rumah tangga kita, keuangan kita karena judi. Demikian pesan dari Pak Haji tentang perjudian. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu untuk menghindar dan tidak tergoda untuk sedikit pun memasang atau menginstal judi online itu. Karena akibatnya kita akan terhalu, tergoda untuk masang lagi dan masang lagi. Kemudian menang sekali, kalah berkali-kali, penasaran lagi, masang lagi, kalah lagi. Masang lagi, menang, penasaran, masang lagi. Sehingga akhirnya uang kita habis. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan judi dan dosa-dosa yang lain. Terima kasih. Demikian pengajian kita tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.